Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Gadis yang berlari di sekitar pohon juga berhenti dan menatap Kinmu dengan rasa ingin tahu. Pemuda yang sedang menyembelih babi di bawah pohon itu menyeka darah dari wajahnya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dia tampak sangat bermusuhan. Wanita tua dan wanita itu juga menoleh. Wanita itu menggunakan punggung tangannya untuk menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan senyum sederhana, "Sudah lama sejak seseorang datang ke desa kami. Jarang sekali tuan muda menempuh jarak sejauh itu untuk menemukan tempat ini. Mari kita makan dulu sebelum berangkat." Wanita tua itu menyeringai, memperlihatkan 2 atau 3 giginya ketika dia berkata dengan gemetar, "Kita akan berangkat setelah kita makan." Kinmu berhenti dan berbalik, berkata dengan ekspresi serius, "Lebih baik menurut daripada bersikap hormat. Sulit untuk menolak keramah tamahan semua orang, jadi aku menebalkan kulitku untuk mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju desa. Dia berjalan melewati pemuda penjagal babi yang sedang memegang pisau penjagal babi. Otot dan urat di lengannya menonjol keluar dan dia tiba-tiba mengangkat bahunya saat suara mengancam terdengar dari tenggorokannya. Kinmu tersenyum tipis, "Pisau yang bagus." Pemuda penjagal babi itu menjulurkan lidahnya dan menjilati darah babi yang ada di pisau, lalu menyeringai, "Tentu saja, itu pisau yang bagus." Kinmu berjalan melewatinya dan pemuda itu memegang pisau sambil menatap punggungnya. Kinmu tampak tidak menyadari apa yang terjadi saat dia melangkah maju dan tiba di depan balok batu. Pemuda itu tidak menemukan kesempatan untuk bergerak dan memuji, "Seni ilahi yang bagus. Tuan muda, Anda lebih sulit dihadapi daripada babi manapun yang pernah saya bunuh." Kinmu menoleh ke belakang dan tersenyum cemerlang, "Kamu juga tidak buruk." Orang tua itu sudah terlalu tua dan kesulitan untuk berdiri. Kinmu buru-buru membungkuk untuk membantunya berdiri. Jari-jari kurus lelaki tua itu memegang denyut nadi tangan kanannya dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya sambil tersenyum. Tangan kiri Kinmu secara alami diletakkan di pinggang lelaki tua itu dan menatap matanya dengan khawatir. Keduanya tertawa dan lelaki tua itu merasakan denyut nadinya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Meskipun lelaki tua itu sudah tua, ia pasti sangat kuat. Aku bisa berjalan. Tuan muda adalah orang baik yang menghormati orang yang lebih tua." Kinmu diam-diam menarik tangan kirinya dan memuji, "Orang tua itu masih muda dan kuat, aku mengaguminya." "Tuan muda." Gadis berkepang itu berlari di depan Kinmu dan mengangkat kepalanya dengan mata berbinar. Dia memegang buah di tangannya dan mengangkat tangannya, merentangkan lengannya lurus. "Tuan muda, makanlah buahnya." Tatapan mata Kinmu tertuju pada buah di tangannya. Buah ini seharusnya dipetik dari pohon itu dan batangnya masih sangat segar. Kinmu tersenyum, "Aku tidak akan memakannya, nenek kecil yang akan memakannya." Gadis berkepang itu mengulurkan tangannya dan buah itu sampai ke mulutnya. Dia berkata dengan tegas, "Tuan muda, makanlah." Namun, saat buah itu sampai di mulut Kinmu, telapak tangan Kinmu sudah menghalanginya. Dengan jarinya, dia mendorong buah itu dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Nan kecil, makanlah." Gadis itu mengalami kesulitan dan ketika dia melihat Kinmu mendorong buah ke mulutnya sedikit demi sedikit, butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Tiba-tiba, gadis itu menyimpan buah itu dan melompat-lompat sambil berlari menjauh. "Tidak apa-apa kalau tuan muda tidak mau memakannya, tapi gadis kecil akan memakannya sendiri." Orang tua itu tersenyum, "Kekuatan tuan muda tidaklah kecil." Kinmu berkata dengan rendah hati, "Kekuatanku hanya sedikit lebih besar dari gadis kecil itu dan aku beberapa tahun lebih tua, jadi tidak bisa dianggap sebesar itu." Ia berjalan memasuki desa bersama orang tua itu, dan pemuda penjagal babi membawa separuh babi dan babi itu ke halaman. Wanita itu sudah mencuci pakaiannya dan menyekat tangannya di tubuhnya. Dia segera menyambut Kinmu dan berkata, "Tuan muda adalah tamu terhormat. Saya sudah lama di sini, tetapi saya belum pernah melihat orang sekaya dan sebangsawan tuan muda." Dia mengelilingi Kinmu dan mengamatinya beberapa kali sebelum memuji, "Tampan sekali." Kinmu tersenyum dan menangkis tangannya yang menyentuh wajahnya. Pria dan wanita tidak boleh berhubungan intim. Kelima jari wanita itu bergetar, tetapi Kinmu selalu menangkisnya dengan sempurna. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tangan tuan muda juga sangat tampan." Setelah mengatakan itu, dia menarik tangannya. Wanita tua di bawah atap mendengus dan berkata dengan suara rendah, "Tangan babi asin." Wanita itu melirik wanita tua itu dan marah. Dia memarahi, "Kamu punya muka untuk mengatakan itu. Seluruh keluargamu makan, minum, buang air besar, dan tidur setiap hari. Siapa di antara kalian yang tidak mengandalkanku untuk mengurus mereka?"
Jika kamu tidak memiliki aku, kalian semua harus minum angin barat laut. Bukannya aku jatuh cinta pada kecantikan tuan muda, tetapi untuk menemukan seorang suami untuk Little Nan. Sulit untuk menemukan seorang pria di tanah tandus ini. Setelah dimarahi, perempuan tua itu menjadi sangat marah hingga memutar matanya. Wanita itu bergegas kembali ke kamarnya dengan marah dan membanting pintu dengan keras. Wanita tua itu menjadi tenang dan mengangkat kepalanya untuk menatap Qin Mu dengan mata pusing. Dia berkata dengan ekspresi ramah, "Tuan muda, apa pendapatmu tentang Little Darling? Apakah kamu ingin tinggal dan menikah?" Gadis berkepang itu merasa sangat malu ketika mendengar itu dan bersembunyi di sudut untuk mengintipnya. Wajahnya memerah dan dia sangat malu sehingga dia tidak berani keluar. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah menikah, istriku baik dan berbudi luhur." Wanita tua itu mendesah, "Sayang sekali. Tubuh tua ini tidak nyaman, tuan muda. Bisakah kau pergi ke pohon itu dan memetik beberapa buah untuk tubuh tua ini?" Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Qin Mu melihat ke arah jarinya dan melihat 4 buah tergantung di pohon besar dan bunga yang sedang mekar. Qin Mu mengalihkan pandangannya dan tersenyum, "Pohon itu terlalu tinggi, aku khawatir aku tidak akan bisa memanjatnya. Namun, aku punya pedang harta karun yang sangat tajam dan dapat menebang pohon itu. Aku pernah menebang pohon serupa sebelumnya." Orang tua itu buru-buru berkata, "Jangan dipotong, jangan dipotong. Setelah dipotong, bagaimana kita akan memakan buahnya?" Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, Anda adalah tuan muda dari kota. Anggota tubuh Anda tidak tekun dan biji-bijian Anda tidak istimewa. Anda bahkan dapat mengucapkan kata-kata seperti menebang pohon. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, ia masih mencintai keindahan. Tidak ada cermin di desa jadi saya harus merepotkan tuan muda untuk pergi keluar dan menebang cermin." Dia menekankan kata "kota" dengan sangat keras. Qin Mu tersenyum, "Papan batu di luar terlalu keras, aku khawatir aku tidak akan bisa memotongnya." Wanita itu ada di dalam rumah, sedang menyembelih babi dan mengolah sayuran menjadi hidangan. Di sisi lain, Qin Mu sedang berbicara dengan lelaki tua dan wanita tua di luar. "Desamu tidak memiliki banyak penduduk, tetapi ada banyak sekali pepohonan." Qin Mu melihat sekeliling dan berkata, "Ada 6 orang dan 8 pohon." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin ada 6 orang? Tuan muda bahkan tidak bisa menghitung. Jelas-jelas itu keluarga kami yang beranggotakan 5 orang." Qin Mu melirik babi setengah yang tergantung di bawah pohon di pintu masuk desa dan tersenyum tipis. Dia tidak banyak bicara dan bertanya, "Kapan tetua pindah ke tempat sepi ini?" "Saya tidak ingat itu." Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, "Saya hanya ingat bahwa dunia sedang kacau dan orang-orang tidak punya cara untuk hidup. Kami dikejar-kejar oleh orang jahat. Tuan muda, apakah di luar masih kacau?" Qin Mu bertepuk tangan dan memuji, "Kalian benar-benar beruntung. Keadaan di luar bahkan lebih kacau dari sebelumnya. Terjadi perkelahian dan pembunuhan setiap hari dan darah mengalir seperti sungai. Keadaan di sini masih lebih baik. Suasananya tenang dan damai, dengan kehidupan yang kaya dan tanpa kekhawatiran. Tetua, lebih baik keluargamu tinggal di sini dan tidak keluar." Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Tinggal di sini terlalu lama juga aneh dan membosankan. Kami masih ingin keluar dan jalan-jalan." Qin Mu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Lebih baik tidak keluar. Di luar terlalu kacau dan aku khawatir dengan jasad kedua tetua. Jika sesuatu terjadi, mati di luar tidak akan sepadan." Ekspresi wanita tua dan pria tua itu sedikit berubah. Wanita tua itu mengangkat tangannya untuk mencabut jepit rambut dari kepalanya. Pria tua itu mengangkat tangannya untuk menghalanginya dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Wanita tua itu menurunkan tangannya. Qin Mu mengabaikannya dan berkata, 8 pohon, 2 pohon lagi. Bolehkah aku bertanya kemana 2 tetua lainnya pergi?" Orang tua itu mendesah dan berkata, "Seperti yang diharapkan, kita masih tidak bisa menyembunyikannya dari tuan muda. Orang itu lumpuh. Dia telah lumpuh di tempat tidur selama hampir 10 tahun." Qin Mu terharu dan mendesah, "Sejujurnya, saya telah mempelajari keterampilan medis dan cukup ahli dalam bidang pengobatan. Saya selalu memiliki hati yang penuh kasih untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Bolehkah saya bertanya di mana orang lumpuh ini? Izinkan saya pergi dan mengobatinya, saya mungkin bisa menyembuhkannya." Pria tua itu gemetar saat berdiri. Wanita itu keluar dari ruangan dan merapikan meja serta kursi, bersiap untuk menata meja. Ketika dia melihat mereka berdiri, dia tidak bisa menahan amarahnya. "Makan malam akan segera dimulai, kalian mau kemana?" "Tuan muda ahli dalam keterampilan medis, mari kita lihat orang lumpuh itu."
Lelaki tua itu tampak takut padanya dan segera tersenyum meminta maaf. Si lumpuh itu sudah lama terbaring di sana dan Anda selalu merawatnya. Siapa tahu, dia mungkin disembuhkan oleh Tuan Muda. Wanita itu bertanya dengan curiga, orang cacat itu harus saya rawat bahkan saat buang air besar dan buang air kecil, tetapi dia bisa disembuhkan. Apakah menurutmu Tuan Muda ini bisa menjadi orang baik? Perlakukan kuda yang mati seperti dokter kuda yang hidup. Qin Mu mengikuti kedua lelaki tua itu ke dalam kamar dan melihat seorang pemuda tergeletak di tempat tidur. Napasnya sudah tidak ada dan dia sudah mati. Qin Mu menatap pemuda itu dan setelah waktu yang lama, dia berkata perlahan, Tuan Ibu Kota Surga, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Ekspresi lelaki tua dan perempuan tua itu berubah drastis, dan mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk membunuhnya. Wanita tua itu memaksakan senyum. Apakah Tuan Muda mengenali orang cacat ini? Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mati di tangan Tuan Istana Mikrov. Ibu Kota Tuan Surga adalah salah satunya. Qin Mu mengamati luka-luka di tubuh si lumpuh dengan saksama. Itu adalah luka-luka yang disebabkan oleh seni ilahi kekacauan primordial, yang bahkan lebih rumit dan misterius daripada simpul tali merah yang dilihat Qin Mu di lubang pembuangan. Satu-satunya makhluk yang memiliki kekuatan seperti itu adalah Tuan Istana Mikrov. Meskipun Tuan Muda Agung telah mempelajari segalanya dari Tuan Istana Mikrov, Qin Mu telah melihat stempel Tuan Muda Agung. Meskipun itu sangat indah, itu belum melampaui cakrawala Qin Mu. Luka-luka pada pemuda ini telah melampaui batas kemampuan Qin Mu. Satu-satunya yang dapat meninggalkan luka seperti itu adalah Tuan Istana Mikrov. Qin Mu pernah menggunakan sudut pandang Guru Tiandu untuk melihat para praktisi Dao Tiandu bekerja sama untuk membuka langit dan bumi. Dia juga melihat Guru Istana Miluo membunuh Guru Tiandu, itulah sebabnya dia membuat penilaian seperti itu. Penampilan si tua dan perempuan tua telah mengonfirmasi tebakannya. Saat itu, Master Tiandu yang telah membuka zaman ketujuh alam semesta tidak pernah menyangka tubuh jasmaninya akan ditekan di sini setelah kematiannya. Qin Mu menegakkan punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengobati lukanya. Namun, ada satu orang yang bisa. Tujuan perjalananku adalah untuk menemukan orang ini. Namanya Tai, apakah kalian mengenalinya? Perempuan tua dan laki-laki tua itu saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Pada saat itu, suara wanita itu terdengar. Makanannya sudah siap. Kedua kakek tua itu, cepatlah dan undang Tuan Muda untuk makan. Di meja makan, Qin Mu duduk. Lelaki tua dan perempuan tua menemaninya sementara pemuda penjagal babi duduk di seberangnya. Perempuan itu terus menumis makanan sementara gadis berkepang dengan tanduk kambing berjongkok di bawah pohon dengan mangkuk di tangannya dan mendengkur saat makan. Dia tidak datang ke meja. Di hutan belantara, tidak ada anggur yang enak untuk menghibur Tuan Muda dari kota, mohon maafkan saya. Wanita tua itu sangat perhatian dan berkata, Tuan Muda, makanlah. Qin Mu tidak menggerakkan sumpitnya dan melihat sekeliling. Dari 8 pohon, hanya 7 yang tersisa. Bagaimana dengan yang satu lagi? Orang tua itu berpura-pura tuli dan bisu. Wanita itu membawa baskom berisi sayuran untuk disembelih babi dan melangkah maju. Dia meletakkan baskom itu dan menyekat tangannya di celemek. Dia tersenyum sederhana dan jujur dan berkata, mana yang tersisa? Lagi pula, hanya ada 6 orang termasuk si lumpuh di sini. Termasuk Tuan Muda, seharusnya ada 7 orang, kan? Tuan Muda dari kota itu pasti tidak pandai berhitung. Qin Mu tersenyum, bagaimana kita bisa makan tanpa kita semua? Orang tua itu membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika pemuda pembantai babi di hadapan Qin Mu tiba-tiba menjadi marah. Dia mengeluarkan pisau pembantai babinya dan menusukkannya ke tengah meja makan, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Dia berkata dengan tegas, apa yang kau bicarakan? Aku tidak bisa menahannya lagi. Angkat saja pisaumu dan bunuh orang ini. Makanan di piring beterbangan dan potongan daging babi serta sayuran yang disembelih babi beterbangan ke udara satu demi satu, membentuk setengah tubuh babi di udara. Mata babi itu terbuka lebar. Separuh babi lainnya yang tergantung di pintu masuk desa berlari dengan kedua kakinya. Kedua bagian babi itu bergabung dan berteriak, kau benar. Kapan kita pernah takut? Siapa yang peduli dengan Tuan Muda ketujuh Istana Miluo? Bunuh saja dia.